Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia ekonomi. Lebih tepatnya kita akan membahas secara spesifik tentang aset. Aset itu merupakan barang berwujud fisik maupun yang berwujud non-fisik yang memiliki nilai ekonomi tertentu dan juga dapat menghasilkan keuntungan di masa-masa depan. Adapun aset itu kalau kita telaah secara lebih dalam memiliki beberapa karakteristik yang perlu untuk kita pahami bersama, di mana karakteristik dari aset tersebut yang pertama adalah bahwa aset itu memiliki hak kepemilikan. Suatu barang bisa dikategorikan sebagai aset manakala barang tersebut dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, baik dimiliki oleh individu ataupun dimiliki oleh suatu perusahaan. Dan dalam hal ini, sertifikat kepemilikan itu bukanlah menjadi faktor penentu penguasaan suatu aset. Aset ini merupakan harta ataupun kekayaan yang telah dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Ini adalah karakteristik pertama dari aset. Kemudian karakteristik aset yang kedua yaitu bahwa aset merupakan hasil transaksi masa lalu. Kepemilikan harta di masa lalu juga merupakan karakteristik dari aset yang penting untuk kita pahami bersama. Hak milik akan membuat secara otomatis menjadikan suatu harta ataupun kekayaan menjadi aset. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, aset juga memiliki karakteristik untuk menghasilkan keuntungan. Aset ini merupakan barang ataupun harta yang memiliki nilai ekonomi, sehingga barang ataupun harta tersebut memiliki nilai yang setara dengan sejumlah nominal uang. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya berupa keuntungan yang berupa uang. Aset juga dapat memberikan manfaat dalam aktivitas bisnis. Misalnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ini adalah karakteristik dari aset yang ketiga, yaitu bahwa aset mampu menghasilkan keuntungan. Apabila kita berbicara tentang aset dan kita mengacu kepada fisiknya, maka aset ini dikelompokkan menjadi dua kelompok.
kelompok yang pertama, sekali lagi apabila kita membedakan aset mengacu kepada fisiknya, yang pertama adalah aset berwujud atau istilahnya adalah tangible asset. Aset berwujud ini atau tangible asset ini adalah satu jenis aset yang berbentuk nyata dan juga bisa dilihat, diraba, dan juga dirasakan oleh panca indera. Aset berwujud ini pada umumnya dapat dihitung dengan mengacu kepada kuantitasnya dan juga dinilai dari aspek kualitasnya. Sebagai contoh, aset berwujud ini berupa uang tunai, berupa alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan, yang berwujud emas ataupun yang berwujud mobil pribadi dan sebagainya. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian kelompok yang kedua, jenis aset berdasarkan kepada fisiknya, yaitu aset tidak berwujud atau lebih sering digunakan dengan istilah intangible asset. Aset tidak berwujud ini atau intangible asset ini merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan tidak dapat dilihat, diraba, maupun dirasakan oleh panca indera. Kita dapat mengambil contoh untuk aset tidak berwujud ini dapat berupa hak cipta, hak paten, kemudian ada merek dagang dan sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis aset apabila kita mengacu kepada fisiknya. Selanjutnya, apabila kita mengacu dari sisi fungsinya, maka aset ini pun juga kembali lagi dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kelompok yang pertama itu adalah aset operasional, yang mana aset operasional ini merupakan aset yang diolah oleh perusahaan agar dapat melancarkan proses operasional, termasuk di dalamnya dalam aspek pengawasan pengelolaan sistem serta penggunanya. Sebagai contoh, dari aset operasional ini adalah mesin. Ada juga merek dagang. Ada pula yang berwujud bangunan, yang berbentuk hak paten, atau yang lebih umum lagi adalah dalam bentuk uang kas, dan masih banyak lagi yang lain. Itu adalah aset operasional. Kemudian yang kedua, itu adalah aset non-operasional. Untuk aset non-operasional ini ditujukan untuk kebutuhan pendanaan jangka panjang. Sebagai contoh, aset non-operasional yang berupa obligasi atau hasil investasi tertentu. Bisa juga dalam bentuk pencairan pinjaman, atau bisa pula valuasi perusahaan, dan masih banyak contoh-contoh dari aset non-operasional yang lain.
Ini adalah mengacu pada fungsi dari aset tersebut. Berikutnya adalah apabila kita mendasarkan pada aspek konversinya, maka aset ini pun lagi-lagi dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok itu yang pertama adalah kelompok aset lancar. Yang mana aset lancar ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Yang ini memberikan makna bahwa proses pencairan dari aset lancar ini dapat dilakukan dengan cepat. Sebagai contoh dari aset lancar ini, itu ada aset yang berupa deposito, ada aset yang berupa saldo bank, ada juga aset yang berupa saham yang diperdagangkan di lantai bursa dan sebagainya. Ini adalah kelompok pertama, yaitu aset lancar, mengacu kepada konversinya. Kemudian yang kedua adalah aset tidak lancar atau aset tetap. Aset tidak lancar ini ataupun aset tetap ini merupakan suatu jenis aset yang tingkat likuiditasnya rendah. Pencairan dari aset tidak lancar ini untuk dijadikan kas membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga prosedur yang cukup panjang. Dan harus diingat, apabila aset tersebut telah dicairkan, maka pemindahan kekuasaan aset tersebut, yaitu aset tidak lancar ini, akan sulit dilakukan. Ini adalah jenis aset manakala kita meninjaunya dengan mengacu kepada aspek konversinya. Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan. Setelah kita mengenal tentang aset ini, lantas bagaimana cara mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan? Ada beberapa cara manakala kita ingin aset perusahaan ini menjadi optimal. Di antara cara-cara tersebut, yang pertama adalah dengan memonitor nilai aset. Dengan kita melakukan monitoring atas nilai aset, maka perusahaan akan dapat menentukan arah bidang keuangan, seperti dalam hal mengajukan pendanaan atau juga dalam rangka membayar pinjaman. Ini adalah yang pertama, memonitor nilai aset. Kemudian yang kedua, yaitu membuat jadwal arus kas. Dengan adanya kita menjadwalkan arus kas ini, maka akan lebih memudahkan perusahaan untuk melakukan pembayaran, membuat jadwal pinjaman, dan juga membuat jadwal pelunasan. Ini aspek dalam bentuk membuat jadwal arus kas. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menghitung pendapatan aset.
Dengan melakukan penghitungan atas pendapatan aset, maka kita ataupun perusahaan akan dapat menemukan penghasilan aset yang tidak seimbang dengan kewajiban, serta menentukan keuntungan yang digunakan untuk membayar utang ataupun pembayaran atas kewajiban-kewajiban yang lain. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dengan mengoptimalkan investasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan ketika perusahaan mendapatkan tingkat profitabilitas yang tinggi. Contohnya, perusahaan ataupun individu yang berinvestasi dari perdagangan saham, kemudian dari hasil reksadana atau dalam bentuk surat berharga yang lain. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan aset perusahaan, muncul pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara untuk menjaga aset perusahaan ini. Ada beberapa cara yang bisa kita tempuh dalam rangka menjaga aset perusahaan ini. Yang pertama, yaitu dengan mengasuransikan bisnis. Dengan melakukan aktivitas untuk bergabung dalam suatu aktivitas dengan perusahaan asuransi, maka akan memberikan manfaat dalam mengelola perusahaan dalam mendapatkan suatu tingkat proteksi yang lebih tinggi. Karena dengan asuransi ini, maka perusahaan akan mendapatkan sebuah keuntungan, utamanya manakala perusahaan sedang menghadapi suatu permasalahan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih dan memilah berbagai jenis polis asuransi yang paling tepat dan juga paling sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Asuransi penting sekali untuk menjaga aset perusahaan. Kemudian yang kedua, dengan memilih entitas yang tepat. Bagi perusahaan-perusahaan yang telah berkembang ataupun cukup maju, mengubah jenis entitas bisnis yang tepat ini dapat mencegah munculnya potensi gugatan, utamanya dari bidang perpajakan. Nah, ini juga penting. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memisahkan antara rekening pribadi dan juga rekening perusahaan. Dengan adanya pemisahan antara rekening pribadi dan rekening perusahaan, maka akan dapat membantu dalam memudahkan dalam mengelola arus kas, utamanya dalam hal pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karenanya, khusus untuk nomor 3 ini, memisahkan rekening pribadi dan perusahaan ataupun entitas bisnis, ini masih menjadi kendala yang cukup besar, utamanya bagi para pelaku ekonomi yang masuk dalam klasifikasi
kelompok usaha kecil dan juga kelompok usaha mikro. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang benar tentang pemisahan antara rekening pribadi dengan rekening usaha. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang aset ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.